Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang rumus empiris dan rumus molekul. Setelah kalian belajar tentang hukum dasar kimia, apa saja kemarin tadi? Hukum dasar kimia yang pertama, tadi hukum siapa lagi? Lavoisier dibacanya. Tulisannya Lavoisier ya, tapi dibacanya Lavoisier. Hukum apa tuh? Pemekaran massa. Apa hukum pemekaran massa teh? Kemudian yang kedua hukum siapa? Perbandingan. Ya bagus. Hukum Peirce itu hukum apa? Perbandingan. Nah, perbandingan tetap. Jadi massa yang menyusun unsur-unsur itu selalu punya perbandingan tertentu. Kemudian hukum yang ketiga apa? Perbandingan Dalton itu. Nah, perbandingan berganda ini untuk apa coba? Senyawa-senyawa yang unsurnya sama, ya. Kemudian perbandingannya berbeda setiap senyawa itu. Ingat nggak? Nah, diingetin lagi di soal-soal. Kemudian yang keempat, hukum apa? Gay-Lussac itu tadi hukum yaitu volume berbanding lurus dengan apa? Koefisien. Kemudian selain itu hukum apa lagi? Avogadro. Mol berbanding lurus dengan koefisien. Oke, jelas semuanya? Ya, oke. Nah, sekarang masih ingat sekarang kalian udah belajar tentang stoikiometri di awal, yaitu kalian mempelajari tentang mol. Masih ingat ya? Oke, saya ingetin dulu rumus-rumus yang menyatakan mol. Mol itu bisa yaitu gram per kalian bisa cari lagi mol itu apa? Bisa gram per R juga. Tergantung apakah dia molekul, apakah dia atom. Kalau atom berarti hanya kan? Kalau molekul nanti pasti terus mol itu dari mana lagi? Bisa dicari dari mana lagi? Apa? Ya, jadi mol itu bisa dari volume SPP per 2,4. Ya, oke. Udah ada lagi mol itu bisa dari mana lagi? Bisa dari jumlah partikel per bilangan terus mol itu bisa dapat dari mana lagi? Molaritas, boleh. Jadi M itu sama dengan molaritas besar, yaitu mol per V. Jadi kalau nyari mol berarti M kali V. Ini nanti untuk larutan biasanya, ya. Terus ada lagi? Udah. Nah, ada juga yang ini gas ideal, masih ingat nggak? PV sama dengan NT. Nah, ini kan mol kan? Ya, berarti apa ini? N sama dengan PV per masih ingat? Dan ini tetapan Weber, T-nya tetapan suhunya dalam keadaan Kelvin, T-nya dalam keadaan atmosfer, volumenya ini volume dalam keadaan liter. Udah, gampang kan? Nah, ini dasar utama kalian nanti masuk stoikiometri. Nah, sekarang kita belajar mengenai rumus apa ini? Rumus molekul. Menentukan rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan data yang dengan tepat, ya. Oke, perhatikan ini. Nah, ini data ini kalian perhatikan. Terus sambil kalian kerjakan di kertas masing-masing, kasih nama ya. You make me feel like I'm living a teenage dream, and when you turn it on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. My heart stops when you look at me. Just one touch. Now, baby, I believe this is real. So take a chance and don't ever look back. Don't ever look back. Semuanya ya. Nah, kalian perhatikan di situ. Dari pengamatan kalian coba. Yang baris ke 1. C berapa itu? C 2 nah, namanya apa ini? Etana. Lihat di jumlah C dan jumlah H-nya. Berapa itu masing-masing? 2 dan 6. Ini kita bandingkan angka ini. 2 dan 6. Kemudian C ke H-nya diperkecil. Bisa 2 dan 6 dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti diperkecil jadi 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 itu merupakan rumus empiris.
Coba, ada masalah tidak dari kelima baris ini? Sama setan. Nah, Sama setan. Lihat C-nya ada berapa? Dua. H-nya ada berapa? 3. Empat. Samain H-nya ada berapa? 4. O-nya ada berapa? 2. Bisa diperkecil? Bisa. Kecil. Nanti crashing, hit the wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. yang kalian isikan itu tentang rumus molekul, kemudian ada hubungannya dengan rumus M. Atau mungkin itunya nggak nyala. Bunyi coba. Enggak. Aliran. Itunya coba. Kita sudah belajar mengenai rumus apa ini? Empiris dan rumus molekul. Coba kalian lihat. Dari yang pertama, baris ke yang C2H6 disederhanain jadi apa? Nah itu T sama aja dengan rumus empirisnya. Jadi rumus empirisnya itu kita bisa tulis kali berapa nanti hasilnya rumus molekul. Nah kamu rumus molekulnya yang pertama C berapa itu? C2H6. Nah C2H6 ini dari mana? Ternyata setelah kalian cari itu empirisnya apa itu? CH berapa? CH3 berapa kali supaya jadi ini? 2. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Ngerti nggak? Nah, coba yang baris kedua apa senyawanya? C4H8. Oke, ini rumus apa namanya? Rumus molekul. Nah, rumus empirisnya gimana? Ini rumus empiris. Kali berapa supaya dapat 2? Jadi nanti jadi C4H8. Kali 4. Oh iya, kali 4 berarti C4H. Nah, inilah namanya rumus empiris. Seperti yang di dalam guru rumus empiris. Jelas? Coba baris ketiga sekarang. Baris ketiga apa? C6. Kalian bisa perkecil ini? Bisa. Jadi rumus empiris, apa rumus empirisnya? CH2O. Nah, kali berapa supaya hasilnya jadi rumus ini? Rumus empiris ini. Jelas? Rumus empirisnya CH2N kali baru rumus molekulnya yaitu gula. Gula ya ini bukan gula apa? Glukosa. Ya betul. Glukosa. Apa? C6H12O. Jelas semuanya? Yang ketiga apa? CH3COH. Kalian tadi rada bingung ini, padahal gampang ya. C-nya ada berapa? 2. H-nya berapa? O-nya berapa? 2. Sudah, kita bisa tahu di sini rumus empirisnya berapa coba? CH2. Oke, ngerti? So, satu lagi. Ya, C2. Nah, ini rumus empirisnya berarti. Ini rumus empiris ya, atau kita bisa tulis ini rumus empiris sama dengan CH2. Nah, rumus empiris ini kalau berapa kali? CH2 ini 2 kali, nanti jadi rumus molekul. Oke? Nah, kalian bisa menyimpulkan apa rumus empiris dan rumus molekul? Ya, kalau rumus molekul apa tadi? Yang menyatakan rumus suatu senyawa. Nah, kalau rumus empirisnya apa? Nah, yaitu rumus yang sudah bisa disederhanakan. Ya, rumus yang paling sederhana. Jelas nggak? Tadi etana yang pertama, coba lihat yang tadi. Yang etana tuh yang pertama kan C berapa? C2H berapa? C2H. Nah, itu namanya senyawa etana. Rumusnya C2H. Rumus empirisnya apa? Ngerti nggak? Nah, kemudian kalian contoh senyawa kedua apa itu? Butena. Rumus senyawa butenanya apa rumusnya? H8.
mati, kita tenang sama aja udah belajar, mau tenang aja, nggak usah takut ya. Yang pertama tentukan dulu masanya. Tentukan masa. Ini kita ganti. Kedua, tentukan mol. Oke. Nah, tentukan mol. Baru nanti kita akan menentukan rumus M. Oke, langkah pertama kita harus tahu kalau misalnya suatu senyawa dia punya komposisi C sama H sama O. Nah, nanti di situ kita bisa tahu berapa masanya. Nanti rubah kemana nih? Mol. Tadi masih ingat pengantar pertama? Kalau dari masa ke mol diapain? Dibagi apa? Kalau molekul. Kalau ini atom, berarti dibagi A. Oke, kalian bisa lihat contoh soal. Coba lihat contoh soal nomor 1. Ayo lihat nomor 1. Di situ ada, perhatikan, pembakaran senyawa hidrokarbon, yaitu rumusnya apa itu? CH3. Nah, dalam oksigen berlembut, artinya dia dibakar dengan oksigen. Kemudian menghasilkan apa ini? 220 mg gas CO2. Efeknya diketahui ada ya? Itu berapa? 45. Nah, dari sini kita bisa menentukan di CO2 itu ada unsur apa saja? C dan O. Masih ingat hukum kekebalan massa? Kalau massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Atom-atom yang bereaksi juga sama. Jadi coba lihat. Karena di situ ada yang direaksikan apa? CXHY ditambah oksigen. Pasti di situ ada unsur C kan? Nanti dihasilkan setelah pembakaran menghasilkan gas apa itu? CO2. Dan gas apa lagi? Satu lagi? H2. Berarti C-nya udah pasti sama, H-nya pasti sama, O-nya pasti sama. Kan gitu? Nah, berarti kalau kita pengen tahu C yang di X, ngerti nggak? CX itu kan? Kita bisa tahu dari C dari siapa ini? CO2. Nah, coba masih ingat CO2. Perhatikan. Kita mau menentukan massa dari C dalam CO. Kalian masih ingat konsep AR sama MR? Nah, berarti C di sini ada berapa? C di sini ada berapa? Ada 1. Berarti nanti kita masukkan 1 kali AR dari siapa? C. Per MR dari siapa ini? CO2. Kali berapa massa si CO2-nya? Ngerti nggak? Berapa gram? 220 mili. Oke, sudah ngerti semuanya? Nah, AR dari C berapa di soal diketahui? 12. Masukin 12. MR dari CO2 berapa di soal diketahui? 44. Kali berapa? 220 mg. Oke, ini bisa dicoret ya angkanya ya? 22 dengan 44 bisa? Coret 2. Ini 10 ya? 10 dengan 2 bisa dicoret lagi? Bisa. Berapa ini? Jadi berapa total ini? 60 mg. Ngerti semuanya? C dapat dari mana ini? Dari perbandingan apa ini? AR dibagi. Jelas semuanya? Oke, satu lagi. Kita bisa tahu dari massa dari siapa? H. Dari mana? Oke, dari dalam ini H2. Oke, H-nya ada berapa? Berarti dikali 2 dikali AR H per MR dari H2. Oke, berapa nih? 2 per berapa MR dari O? 18 kali berapa gram? Berapa miligram? 45 miligram. Oke, 18 dengan 45 bisa dicoret? Bagi berapa? Bagi 9. Ini bagi 9 berapa? 2. Bagi 9? 2 nya bisa dicoret? Berarti berapa gram? 5 miligram. Oke,
nih soal? H2O. Rumus empiris sampai ada. Ini nomor 1, biarin ya sampai sini. Kita udah tahu ya sampai beres ya? Nah, sekarang nomor 2. Rumus empirisnya apa, Cina? H2O. Terus apa lagi yang diketahui? MR-nya berapa namanya? 60. Oke, langkahnya masih ingat rumusnya gimana? Rumus empiris itu apa? Itu kan rumus empiris itu sama dengan kali berapa? Hasilnya rumus molekul. Oke, rumus empirisnya apa ini? H2O. Berapa kali gitu kan? Hasilnya rumus molekul. Oke, rumus molekulnya masukin. Rumus molekulnya naon? Belum tahu. Berapa di sini? 60. Nah, ini masukkan semua air-airnya, ngerti nggak? C berapa? 12. Jangan ngantuk, bangun. Nanti. C berapa? 12. H berapa? 20. Nah, berarti sudah berapa? 14. Ngerti nggak 14? 12 tambah 2 ya. Terus O berapa? 16. Berapa jumlahnya? 30. Mau ditulis dijajarin atau langsung? 30 kali berapa hasilnya? Berapa tuh? 60. Berapa N-nya? 2. N-nya sudah ketemu 2, kamu bisa tentukan rumus molekul? Bisa. Berapa? C H2 O berapa kali? 2. Jadi berapa? C2 C2H 4. Gimana? Ngerti nggak? Gampang sekarang? Bisa diikuti? Bisa. Ya sudah. So, langsung nanti bisa latihan. You shouted hello, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I gave up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim. Fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Kumpulkan kertasnya, diumumkan nilai hasil pekerjaan kalian. Ini saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya siapa, Dek? Nama saya Mustika Fauzia Dari kelas mana? dari kelas 10. Oh gitu. Gimana nih kesan dan pesan diajar sama Bu Lina nih? Oh ya, jadi belajar sama Bu Lina itu emang metodenya udah bagus banget, jadi mudah dipahami oleh murid-muridnya gitu. Jadi gak banyak ke situ ke sini, jadi langsung ke intinya aja. Oh gitu, jadi nggak terlalu rumit gitu ya? Nggak terlalu rumit kayak yang lain. Oh gitu. Gimana Bu Lina, baik nggak kalau misalnya ngajar? Baik. Baik banget ya. Oh Iya, ya. udah dimengerti. Oh, dia mengerti ya. Udah, terima kasih ya, Dek, atas waktunya. Me